Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pria dan konflik rumah tangga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, konflik rumah tangga memang sesuatu yang sulit sekali untuk dihindari, Pak Boleh. Baik skala sederhana ataupun kompleks gitu, Pak Boleh. Tetapi kita sebagai suami, sebagai seorang pria itu memang punya sikap yang berbeda dibandingkan dengan istri kita atau pasangan kita di dalam menanggapi suatu konflik. Nah, ini perbincangan ini bagaimana, Pak Pol? Jadi ya, tadi Pak Gunawan sudah memunculkan akan pengamatan yang benar ya, yang tepat ya, bahwa memang kita ini meskipun ya sama-sama ya bisa berkonflik, kita ini juga kadang-kadang ya nggak selalu tepat ya dalam menghadapi masalah. Namun memang ada perbedaan lah antara kita pria dan wanita dalam menyelesaikan konflik. Jadi kita ini nih akhirnya harus ya memfokuskan pada bagaimanakah kita berkonflik dan apakah kita akan dapat menyelesaikannya. Ya, dan satu poin yang akan kita angkat adalah ternyata semua terpulang pada satu keterampilan, yaitu apakah kita bisa mengendalikan diri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka apapun yang kita hadapi, konflik sekecil apapun, tidak bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, maka ya ini adalah kunci ya yang dapat kita gunakan untuk bisa mengatasi konflik dalam rumah tangga kita. Ya, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam diri kita sebagai kaum pria dan kaum suami ini, Pak Pol ya? Ketika kita berkonflik dengan pasangan kita itu, Pak Pol. Ada beberapa hal, Pak Gunawan. Yang pertama adalah pada umumnya memang kita ini pria tidak begitu cakap menghadapi kejutan yang bersifat emosional. Misalnya seperti letupan kemarahan, kebingungan, tuduhan, dan sebagainya. Kecenderungan kita sewaktu istri ya misalnya tiba-tiba meletup adalah melihatnya sebagai sebuah krisis yang mesti dikendalikan. Tidak heran dalam kondisi terkejut ya, kita ini lebih memfokuskan energi untuk mengendalikan emosi istri ketimbang membereskan masalah yang diangkatnya. Nah, mungkin jadi pertanyaannya adalah mengapakah kita pria kok tidak begitu cakap menghadapi kejutan emosional? Jawabannya adalah untuk dapat menghadapi masalah kita membutuhkan ketenangan. Tidak heran kita cepat menginterpretasi ledakan emosi sebagai pengusik ketenangan yang mesti kita padamkan dengan segera. Singkat kata, sebagai laki-laki kita mempunyai kebutuhan akan ketenangan yang besar. Itu sebab kita tidak begitu mudah menghadapi gangguan yang mengusik ketenangan. Ya, ini kondisi ini semakin diperburuk itu ketika kita sendiri sedang tidak tenang gitu, Pak Pol. Misalnya pulang dari kerja atau dari luar rumah, lalu tiba-tiba di rumah itu disambut dengan kemarahan istri, misalnya datang terlambat atau celaan dan macam-macam itu dari istri. Nah, ini lebih cepat meledaknya itu, Pak Pol. Iya. Saya perhatikan memang kita semuanya sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ya udah tentu kalau kita nggak siap untuk berkonflik, kita akan lebih buruk lah dalam menghadapi konflik. Namun saya perhatikan perempuan pada umumnya lebih dapat membagi-bagi dirinya, Pak Gunawan. Jadi meskipun nih ya, dia itu capek pulang kerja atau apa, kurang begitu siap, tapi kecenderungannya dalam menghadapi konflik seolah-olah perempuan masih dapat membelah dirinya, kemudian menggunakan bagian yang satunya itu untuk menghadapi konflik. Sedangkan kita pria nggak bisa tuh, Pak Gunawan. Begitu kita mendengar istri kita kok tiba-tiba marah atau apa, kita tuh rasanya tuh sepertinya udah seperti kapal ya, udah terjungkal, kita udah terbalik perahunya. Nah, itu membuat kita kehilangan keseimbangan dan kita nggak bisa lagi berpikir dengan baik, sehingga akhirnya kita nggak bisa mengendalikan emosi kita juga dengan baik. Maka ya penting buat kita untuk mengetahui inilah diri kita sebagai pria. Kita perlu ketenangan untuk dapat berpikir dengan jernih sebelum akhirnya bisa mengatasi konflik yang timbul itu.
Tapi emosi itu kan sebenarnya memang bisa dikendalikan gitu Pak Pol. Termasuk oleh kita kaum pria ini. Betul sekali. Jadi kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi sama sekali, itu memang lebih buruk lagi ya. Dan ada sebagian pria yang jarak antara mulai marah sampai marah itu sangat-sangat dekat sekali. Ada sebagian kita pria jarak antara mulai marah sampai marah agak lebih panjang. Nah, bagi yang jaraknya lebih pendek memang lebih susah lagi. Namun saya berharap dengan kita menyadari bahwa kita lebih perlu ketenangan, kita ini lebih bisa menjaga diri gitu. Misalnya kalau kita ini udah tahu ya bakalan ada konflik atau apa, nah kita bisa memberikan peringatan kepada istri kita dengan mengatakan, bisa nggak kita tunda dulu? Saya ini sangat-sangat letih, saya ini nggak siap untuk ngomong. Nah daripada kita ngomong dan akhirnya saya akan meledak, bisa nggak kita tunda? Sebab tujuannya saya ini mau menyelesaikan masalah. Tujuannya saya bukan untuk berkelahi, maka saya nggak mau berkelahi. Jadi tolong beri saya waktu. Nah saya juga meminta ya kepada kaum ibu untuk ya mengerti bahwa suami mereka memang sungguh-sungguh membutuhkan ketenangan itu untuk dapat berpikir jernih. Kalau nggak ada ketenangan itu, kebanyakan pria akan bereaksi dengan sangat salah. Kalau saya boleh gunakan istilah salah itu. Tapi biasanya kan dari pihak istri itu ingin cepat-cepat masalahnya itu selesai gitu Pak Pol. Kalau kita minta penundaan, itu kan malah menimbulkan kemarahan dari pihak si istri itu. Nah memang ini perlu disiplin ya, sebab ya kita ini juga ngerti bahwa ya istri kita ini juga perlu yang ngomong kalau dia ngaku akan isi hatinya, mungkin dia juga susah, tersumbat. Nah, kita bisa berkata, saya nggak minta waktu lama-lama. Misalkan kita berkata, bagaimana nanti malam kita ngomong, saya hanya perlu waktu beberapa lama ini untuk diam dulu. Nah, kalau istrinya rasa saya perlu ngomong juga, oke. Misalnya suami berkata, oke silakan kamu ngomong, tapi saya akan tanggapi nanti. Nah, jadi kita memang harus saling mengenal masing-masing sehingga bisa saling percaya bahwa ini masalah akan kembali diangkat dan diselesaikan. Jadi di situ peran istri itu untuk mencegah konflik itu semakin besar, itu sangat besar itu Pak Pol ya. Betul sekali, memang besar. Tapi ya saya tetap mau meletakkan tanggung jawab ini kepada kita pria bahwa kita mesti mengenali diri kita dan coba untuk bisa ya bertanggung jawab juga mengaturnya. Iya. Apakah ada cara untuk kita itu melatih diri supaya kita itu bisa menahan emosi ketika istri itu membuat kejutan dengan membangkitkan emosi kita gitu Pak Pol? Nah memang kalau misalnya kita ini sama sekali nggak siap dan emosi udah kadung terpancing dan meledak, mungkin ya reaksi pertama itu kita nggak bisa lagi kendalikan Pak Gunawan. Namun yang saya minta adalah setelah reaksi pertama itu keluar, coba tolong hentikan dan minta waktu kita keluar atau apa supaya jangan sampai kita teruskan lagi pertengkaran ini. Atau kalau misalkan kita udah bisa tenang, kita jangan lupa untuk meminta maaf. Jadi kita disiplin diri untuk ya berkata saya salah, saya nggak seharusnya begitu. Namun kalau masih bisa, waktu misalnya istri kita tiba-tiba marah atau apa dan kita berada dalam situasi itu, nah kita mesti kenali reaksi kita. Kalau kita melihat kok rasanya nih cepat sekali saya akan marah, nah benar-benar minta time out ya, berkata saya harus keluar dulu, saya harus keluar rumah atau harus keluar ke depan atau apa, saya nggak bisa menanggapi. Nah saya perhatikan kalau saja ya ada kerjasama dalam soal time out ini, banyak masalah bisa diselesaikan. Dan saya yakin istri pun nanti akan melihat, iya ya, kalau saya nggak benar-benar mendorong-dorong menyudutkan suami saya, ternyata kok dia bisa memberi respons yang lebih baik. Nah, akhirnya istri akan berkata, udah saya akan bersiap untuk tunggu. Namun sekali lagi ya kita pria harus pegang janji. Kalau kita sudah katakan, kita akan bahas, tapi nggak sekarang, kita mesti pegang janji kita bahas hal itu. Selain kita itu memang tidak begitu cakap menghadapi kejutan yang bersifat emosional Pak Pol ya. Hal yang lain apa Pak Pol? Yang kedua adalah pada umumnya kita tidak fasih lidah mengutarakan segala hal yang bermuatan emosi. Sewaktu sedih dan kecewa ya misalnya, kita sukar mengatakannya. Pada saat takut, kita juga sulit mengakuinya. Dan tatkala marah, kita tidak mudah mengungkapkannya lewat kata-kata. Masalahnya adalah ini Pak Gunawan, kita ini cenderung diam ketika merasa sedih,
kecewa, dan takut. Tetapi cenderung bertindak agresif sewaktu marah. Singkat kata, oleh karena kita tidak dapat mengutarakan kemarahan dengan tertata lewat perkataan, kemarahan itu cenderung meletup secara fisik. Nah, sudah tentu langkah awal yang biasanya kita lakukan adalah berdiam diri ya, atau mencoba berdialog secara tenang. Namun, tatkala kita tidak dapat lagi berdiam diri dan dialog pun tidak membuahkan hasil, kita cenderung meledak dan mengalami dorongan yang kuat untuk mengutarakan kemarahan kita secara agresif. Nah, jadi yang saya ingin sarankan adalah penting bagi kita untuk mengenali dorongan adrenalin ya, sewaktu mengalir dengan lebih cepat dalam tubuh dan berbuat sesuatu supaya tidak berakhir dengan ledakan. Jika kita menyadari bahwa kita mulai mendekati titik puncak, minta waktu jeda kepada istri dan janjikan waktu untuk melanjutkan percakapan yang belum selesai itu. Perbedaan yang mendasar dengan yang pertama tadi apa, Pak Paul? Jadi begini Pak Gunawan, yang pertama memang adalah kita itu tuh nggak siap dengan ekspresi atau emosi yang keluar dari istri kita secara mendadak. Nah, makanya itu membuat kita akhirnya cepat terpancing. Justru kita benar-benar langsung meledak juga begitu. Nah, yang berikut adalah begini Pak Gunawan. Kita ini nih menyadari bahwa sewaktu sesuatu terjadi, kita itu tuh nggak gampang mengutarakannya. Nah, kecenderungannya jadinya adalah sama dengan marah atau kecewa atau apa, kita cenderung simpan. Kebanyakan pria akan begitu, simpan. Takut, simpan. Kecewa, simpan. Sedih, simpan. Marah juga, kita simpan mula-mulanya. Nah, lama-kelamaan karena kita nggak terbiasa mengatakannya, untuk mengutarakannya susah, simpanan itu makin membesar. Nah, satu kali meledak. Waktu meledak, kecenderungan kita nggak lewat perkataan Pak Gunawan. Kalau udah terlalu besar, kita meledak biasanya kita ekspresikan secara fisik. Makanya ada ya istri yang mengeluh, kok suami saya kalau marah banting barang atau memukul pintu, menendang apa gitu. Nah, seringkali memang itulah yang terjadi. Sebab awalnya adalah menyimpan. Kenapa kok nggak bisa langsung keluarkan? Memang bagi laki-laki itu susah sekali Pak Gunawan untuk ngomong, untuk keluarkan, berkata kepada istrinya, saya itu tadi sebetulnya marah kepada kamu karena kamu begini. Itu sangat susah bagi pria untuk mengatakannya. Saya bukannya membela pria atau memberikan dalih, bukannya. Tapi saya mengerti inilah pergumulan kita semua. Kita nggak begitu fasih lidah mengutarakan perasaan kita. Sedangkan perempuan memang lebih mudah ya mengutarakan isi hati dan perasaannya lewat perkataan. Ataupun kalau kita ngomong, kadang-kadang itu ditanggapi secara keliru Pak Paul. Sehingga kita harus mengatakan, loh, saya itu tidak bermaksud seperti itu, gitu Pak Paul. Dan mungkin sekali karena memang kenapa kok bisa sampai salah tafsir atau apa, bisa jadi masalahnya juga ada pada kita nggak begitu bisa menjelaskannya secara tepat, tapi ya bisa juga memang istri kita terlalu peka sehingga cenderung menafsirnya dari sudut yang berbeda, itu juga bisa memang. Iya, dan memang ada beberapa orang istri itu yang memang peka terhadap kata-kata seperti itu. Sehingga sedikit saja yang menurut si suami itu tidak apa-apa. Ini secara rasional ya memang seperti itu. Marah ya marah ngomong gitu. Tapi dia nangkapnya bisa keliru loh Pak. Iya, bisa ya. Dan kita ini laki-laki suatu menghadapi situasi seperti itu, ya ada yang berusaha keras untuk menjelaskannya lagi. Ada yang berusaha keras dan bisa. Tapi kebanyakan laki-laki Pak Gunawan nggak bisa tuh. Disuruh menjelaskannya lagi, dia udah ngomong, disalah tafsir. Nah kebanyakan jangan berkata, udah diam, nggak usah ngomong dah. Sebab percuma ngomong. Tapi sebetulnya tuh selain dari laki-laki merasa ini percuma ngomong, sebetulnya juga dia itu tuh juga susah untuk menjelaskan kedua kali atau ketiga kalinya. Nggak gampang. Ini perbedaannya yang saya lihat dengan wanita. Wanita akan bisa Pak Gunawan menjelaskannya lagi untuk kedua atau ketiga kalinya. Nah pria memang susah. Apa yang dia udah katakan seperti kereta itu udah jalan di relnya. Nah untuk disuruh belok atau muter dia nggak bisa lagi, susah. Dan itu bisa kadang-kadang menimbulkan masalah baru di dalam pertengkaran itu Pak Pol. Hanya karena salah pengertian ini. Jadi masalah yang pertama belum selesai ditambah dengan ini lagi. Salah ngomong dan sebagainya itu Pak Bos. Ya, dan sekali lagi kita lihat, ya tadi saya sudah singgung perbedaannya. Waktu muncul problem nomor 2, nomor 1 belum beres,
ya sedikit pria yang akan bersedia untuk meneruskannya ke problem 2. Kalaupun dia bersedia meneruskannya ke problem nomor 2, seringnya di tengah jalan dia meledak. Benar-benar akhirnya keluar ngomongan atau tindakan-tindakan yang lebih agresif. Jadi susah untuk dia tuh benar-benar hanya bercakap-cakap saja, mengeluarkan isi hatinya lewat perkataan. Susah. Kalau dia sudah sampai masuk ke problem nomor 2, problem nomor 3, kecenderungannya untuk dia lepas kendali dan meledak makin besar. Iya. Apakah ada faktor yang lain, Pak Pol? Yang ketiga adalah penting untuk kita sadari bahwa pada dasarnya kita membutuhkan instruksi atau penjelasan konkret dari istri untuk dapat memahami apa yang dipikirkan dan diharapkannya. Jadi saya berikan contoh ya, kata-kata seperti butuh disayangi atau butuh dimengerti tidak bermakna terlalu jelas buat kita. Jadi jangan ragu untuk kita bertanya dan meminta contoh konkret akan apa yang diharapkannya. Sebab sekali lagi kita nggak ngerti. Memang ada kalanya istri sudah menjelaskan, terus lain kali kita juga tetap aja mengulang kesalahan yang sama sebab kita nggak mengerti. Nah, mohon kepada istri untuk mengerti bahwa sesungguhnya memang kita ini pria ini nggak gampang mengerti hal-hal yang memang bersifat emosional. Jadi daripada mengatakan saya butuh disayangi atau saya butuh dimengerti, tolong berikan contoh konkret. Apa artinya saya butuh disayangi? Bagaimana kamu bisa menyayangi saya? Bagaimana kamu bisa mengerti saya? Contohnya apa tuh secara konkret? Jadi itu di pihak istri itu dibutuhkan juga kemampuan untuk bisa menjelaskan kepada kita. Karena kalau dia hanya mengatakan begitu aja kok nggak ngerti, ya habis lagi kita sudah, Pak. Iya. Jadi istri saya masih ingat pernah misalnya menyuruh saya untuk memegang pundaknya, memeluknya, untuk memegang tangannya. Nah, hal-hal seperti itu tuh membuat istri saya merasa disayangi. Atau suatu saya pergi, saya tidak lupa untuk menghubunginya. Nah, saya bisa menghubunginya seminggu sekali, saya bisa menghubunginya 2 hari sekali. Nah, yang membuat dia merasa disayangi, waktu saya menghubungi dia misalnya 2 hari sekali, bukannya seminggu sekali. Nah, hal-hal konkret seperti itu tuh yang kita ini laki-laki perlu ketahui. Kalau enggak, kita memang benar-benar buta. Iya, karena ada sebagian istri yang menganggap kita itu bisa ngerti sendiri, seperti dia ngerti gitu loh, Pak. Ini yang agak sulit memang. Betul. Nah, jadi misalnya kita sendiri nggak tahu apa yang diharapkan, kita bisa tanya, bisa nggak tolong beri saya penjelasan? Kamu tadi berkata kamu nggak merasa dimengerti oleh saya. Oke, saya mau mengkomunikasikan bahwa saya mengerti perasaanmu atau pikiranmu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, berilah penjelasan. Ya, misalnya istri berkata, tolong kamu itu kalau berkata kamu mengerti, kamu coba lakukan yang saya minta. Jangan lagi kamu itu memberikan penjelasan, tapi langsung lakukan yang saya minta. Misalnya si istri berkata, kan tadi saya udah bilang sama kamu, tolong kamu itu tuh jemput anak, tapi kok kamu lupa. Nah, saya kan udah capek, saya berharap kamu itu langsung jemput anak karena kamu ngerti saya capek, tapi kamu nggak lakukan itu. Nah, jadi bisa nggak langsung aja dah kamu lakukan yang saya minta. Sebab waktu kamu nggak melakukan itu membuat saya merasa kamu itu nggak mengerti pergumulan atau keletihan saya. Nah, itu contoh konkret yang bisa istri berikan kepada suaminya. Iya, mungkin ada hal yang lain lagi, Pak. Hal yang lain adalah sebenarnya kita adalah orang yang sensitif jika topik konflik menyangkut tanggung jawab dan kemampuan kita. Besar kemungkinan ini berkaitan dengan dunia kita sebagai laki-laki yang dinilai berdasarkan prestasi kerja. Tampaknya kita membawa konsep kerja ini ke dalam pernikahan, sehingga keluhan istri menjadi tidak beda dengan evaluasi kerja yang tidak memuaskan. Tidak heran mendengar keluhan istri ya. Reaksi kita biasanya adalah menarik diri atau menyalahkan diri. Ya, berkata tidak berguna lah saya ini, tidak cukup baiklah saya ini. Atau sebaliknya, kita bersikap defensif alias membenarkan diri. Nah, itu sebab penting buat kita menyampaikan kepada istri bahwa dalam menyampaikan keluhan atau tuntutan, tolong katakan pula hal lain yang telah kita lakukan dengan baik. Jangan sampai perhatiannya hanya terfokus pada yang dalam tanda kutip kurang saja. Itu Pak Gunawan.
Iya, memang kalau menyangkut tanggung jawab ini sangat peka gitu buat kita kaum pria, Pak Pol ya. Iya. Tetapi ini bisa juga terjadi kalau kita dituntut melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Iya. Ya sudah tahu kita itu tidak mampu, misalnya aja membetulkan genteng di atas, Iya. di atap rumah gitu Pak Pol ya. Iya. Tapi kalau itu dikatakan ketidakmampuan kita tidak mau menerima hal itu. Iya, jadi saya itu akhirnya menyimpulkan mungkin karena dunia kita adalah dunia kerja, Pak Gunawan. Lain dengan memang seorang ibu ya di rumah, maksudnya ibu rumah tangga. Meskipun misalnya ibu rumah tangga adalah juga pekerja, seringkali itu seorang wanita yang mempunyai anak akan melihat dirinya terutama adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu sebabnya kalau kita kritik istri kita ya, yang berkenaan dengan misalnya soal anak, biasanya tuh susah terima tuh. Atau kita mencela dia dalam hal mengurus rumah, istri kita bisa juga tersinggung. Sebab itu adalah wilayah pekanya. Nah, kita pria karena dunia kita adalah dunia kerja, maka tuh kita peka dan evaluasi yang berkaitan dengan yang namanya prestasi, tanggung jawab, kemampuan. Itu sebabnya kalau istri kita mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai suami, apalagi misalkan kata-katanya kasar seperti kamu kok nggak becus, kamu kok nggak bertanggung jawab sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, kamu itu ayah yang nggak benar apa. Nah, itu biasanya memang akan sangat melukai hati si suami dan bisa jadi ya membuat si suami bereaksi dengan keras terhadap hal-hal itu. Iya, karena merasa kewibawaan kita itu terganggu di situ gitu Pak Pol ya. Ya, jadi memang itu benar-benar buat kita pria itu serangan yang menohok ya, benar-benar serangan yang menohok ulu hati kita sebagai seorang pria. Sebab itulah diri kita tuh. Kita dinilai berharga atau bernilai lewat kemampuan kita dan tanggung jawab kita. Tapi sebenarnya sebagai istri kan dia berhak untuk menanyakan atau mengatakan itu gitu Pak Pol. Nah, mungkin yang penting adalah caranya ya. Jadi kita memang harus ya mengatakannya dengan lebih halus, dengan lebih tepat. Dan sekali lagi daripada memojokkan, ya lebih baik ya kita bertanya aja. Misalkan ada sesuatu yang harusnya dikerjakan kok nggak dikerjakan, ya tanya lagi, ingatkan lagi. Tapi kalau bisa ya hindarilah kata-kata seperti kamu nggak bertanggung jawab, kamu nggak becus dan sebagainya. Iya. Hal yang lain lagi yang menjadi faktor penyebab apa Pak? Yang berikut adalah dan yang terakhir, pada hakikinya kita adalah manusia yang lebih rasional daripada spiritual. Kita laki-laki ini jauh lebih mudah ya buat kita berpikir daripada berdoa. Lebih mudah buat kita laki-laki mencari jalan keluar daripada mencari Tuhan. Dan kita laki-laki lebih mudah memecahkan masalah daripada menyerahkan masalah kepada Tuhan. Itu sebab acap kali Tuhan memakai konflik rumah tangga untuk menumbuhkan iman dan buah roh dalam hidup kita. Ya, jadi memang kita harus akui kita ini tidak terlalu spiritual dan seringkali istri kita lah yang memang lebih spiritual daripada kita, Pak Gunawan. Kadang-kadang si suami itu juga seorang yang spiritual gitu Pak Pol ya, tetapi juga tetap timbul masalah di sini. Apa karena dia kurang bertumbuh di dalam imannya atau bagaimana Pak Pol? Enggak mesti Pak Gunawan, sebab kita tahu masalah memang bisa timbul baik dari suami maupun dari istri. Jadi saya memang memunculkan hal ini untuk ya supaya kita was-was ya, kita ini jadi bisa melihat konflik sebagai cara Tuhan ya untuk mengingatkan kita ini terbatas, bahwa kita bisa juga salah, bahwa kita bisa gagal, dan bahwa kita membutuhkan Tuhan dan istri kita untuk mengarungi lautan kehidupan ini. Walaupun Tuhan bisa memakai konflik itu untuk menumbuhkan atau membentuk kita menjadi lebih dewasa, tetapi kan kita tidak mau selalu terlibat konflik gitu Pak Pol. Ya, udah tentu ya sudah berdapatnya. Kita memang harus berusaha ya mengharmoniskan relasi kita, dan salah satu cara mengharmoniskan relasi adalah ya berhasil menyelesaikan konflik yang timbul. Nah, kita memang seringkali ya rasanya letih kalau harus konflik terus,
Dan memang kita nggak selalu bisa konflik ya. Jadi kadang-kadang silakan berkata kepada istri kita, enggak lah ya hari ini jangan sampai ribut ya. Saya nggak bisa lagi, saya udah capek atau apa, nggak apa-apa. Sebab kapasitas kita sebagai laki-laki untuk mengatasi konflik itu nggak besar Pak Gunawan. Konflik yang bersifat rasional itu lebih bisa ya kita hadapi. Tapi konflik emosional kita nggak mempunyai tabungan yang besar. Iya Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 ya, firman Tuhan berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi firman Tuhan memang berkata dengan gamblang ya, kita ini laki-laki mesti hidup bijaksana. Artinya kita mesti ngerti ya istri kita, kelemahan-kelemahannya. Nah, suami yang bijaksana, suami yang bisa mengerti kelemahan istri dan juga bisa menerimanya. Nah, dan terutama adalah jangan sampai kita ini enggak menghormati istri kita. Tuhan mengingatkan istri adalah teman pewaris, sama-sama sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, ya, yang mewarisi kasih karunia. Nah, Tuhan jelaskan juga dengan tegas, kalau kita ini enggak menghormati istri, menyanyiakan istri, Tuhan juga akan membatasi ya, mendengarkan doa kita. Makanya firman Tuhan berkata, supaya doamu jangan terhalang. Yang membuat doa kita terhalang adalah Tuhan enggak mau dengarkan ya, kalau hati kita kok penuh kemarahan, kebencian dan enggak menghormati istri kita. Atau mungkin karena ketika kita sedang konflik dengan istri itu kita tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh itu Pak Paul ya. Hanya mencurahkan isi hati kita yang penuh dengan kemarahan itu, sehingga doa yang demikian kan tidak berkenan di hadapan Tuhan itu Pak Paul. Iya, jadi ya saya kira itu juga bisa kalau kita terus ya menyimpan dendam, nggak habis marah, akhirnya mana bisa kita berdoa juga. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pria dan konflik rumah tangga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.